Alhamdulillah sudah Pak Leonard Semakipan. Video berikut. Jangan lupa like. Pak Sinanda ada Habib Propan Jami, baru anak kita Riza. Jadi saya dulu datanglah Pak Leonard dulu. Maaf Pak, saya juga orang. Kenapa Pak? Acara upacara pemakaman kedinasan tidak jadi dilaksanakan. Jadi saya pada saat waktu itu saya rasa terkejut. Kok bisa gitu Pak? Ini adalah anak kita ini kurang administrasi. Administrasi apa? Yang lain kan Bapak menyambutnya. Ini kabar dari Mabes Polri bahwa administrasi almarhum tidak lengkap. Saya dalam keadaan duka tidak memperdulikannya lagi. Langsung saya ajak Pak Pendeta keluar, langsung acara desa. Jadi dengan catatan yang tidak jadi acara upacara kedinasan, alasan mereka administrasi tidak lengkap. Saya tidak menginginkan itu administrasi apa. Saudara sedang berdiskusi adalah akibat tidak bisa penguasaan diri ya. Nanti kita live lanjutnya ya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih. Ini sekarang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, mengikuti persidangan Ferdy Sambo ya. Dan persidangan tadi sudah diskor. Kita di sini tidak ada berpihak dengan siapapun, tapi yang kita mau sampaikan ada beberapa hal ya. Kita keluar. Kita sampaikan ada beberapa hal. Ya, inilah kalau seseorang ya tidak benar-benar dipenuhi oleh roh dan firman, sehingga tidak bisa menguasai diri ya. Jadi semua peristiwa yang terjadi ini karena yang pertama tidak ada penguasaan diri ya. Alkitab bilang di Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi khususnya rekan-rekanku di Polri, di TNI ya, kita itu harus sabar. Kenapa? Karena orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota ya. Seseorang kalau dia tidak sabar tapi dia diberikan kuasa, dia tidak menguasai dirinya, diberikan kuasa apalagi diberikan senjata, ini bisa membahayakan bagi orang lain. Nah, inilah peristiwa yang terjadi sebenarnya. Ya, saya tidak bahas siapa salah siapa benar, tapi intinya ada korban di sana. Berarti yang megang senjata tidak sabar dan tidak bisa menguasai diri. Nah, untuk Pak Kapolri ya harus benar hati-hati ya dalam memilih orang-orang yang memang diberi hak untuk memegang senjata ya, senjata api itu, karena itu bisa membahayakan orang lain ya kan. Nah, Alkitab bilang ya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah roh ini diakhiri dengan penguasaan diri. Semua orang pasti bisa emosi, semua orang bisa marah ya. Tapi kalau ada penguasaan diri, dia bisa meredam ya. Dia bisa meredam. Apalagi jikalau orang yang marah ini sedang megang senjata.
baik itu senjata api maupun itu kelewang atau celurit atau badik, apapun namanya, ini kan berbahaya. Tapi kalau ada penguasaan diri, ya saya yakin tidak akan terjadi peristiwa yang terjadi seperti terjadi yang dimana ada korban, ya. Dalam hal ini tentu yang kita lihat sekarang korban dimana Brigadir J meninggal dunia. Meninggal dunia kenapa? Pasti kan ada yang nembak, ya. Kita tidak membahas tentang siapa-siapa yang menembak, tetapi yang kita bahas adalah bagaimana kalau tidak ada penguasaan diri tersebut, ya. Kalau tidak ada penguasaan diri, maka berbahayalah, ya, orang-orang yang memegang senjata dan diberikan kuasa untuk memegang senjata itu. Yang selanjutnya dikatakan di sini begini, untuk menjaga hidup kita supaya kita tetap damai, aman, tenang hidup ini. Sebenarnya firman Tuhan itu sebenarnya itu keuntungan bagi kita, ya. Kalau kita lakukan itu keuntungan bagi kita, kebaikan bagi kita. Kenapa? Contoh begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kan sebenarnya kalau ini kita lakukan kan itu keuntungan bagi kita, kedamaian bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Ya, salah satu contoh saja, ya. Salah satu contoh, ya. Saya pernah naik sepeda motor, ya. Dulu kan mobil itu barang mahal, ya. Dulu awal-awal saya terjun pelayanan itu naik sepeda motor, ya. Kebetulan helmnya itu helm yang tidak menutupi semua wajah, ya. Saya naik sepeda motor, rupanya dilewati oleh seseorang, dan di sampingnya itu ada lubang, kepecrat saya, kena air kotor itu, ya. Sehingga dalam hati saya, wah, saya hajar dia, saya habisin dia, ya. Tetapi Roh Kudus bilang, sabar, tenang. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saya kejar ketemu orangnya, oke lah, saya pukul, saya menang, atau saya tusuk pakai pisau, saya menang. Tetapi saudara, itu kan kepuasan sesaat. Saya akan menjalani hukuman yang mungkin cukup lama, gitu loh. Kan menderita bagi saya, ya kan? Kalau saya dijatuhkan hukuman misalnya 3 tahun, 5 tahun, atau lebih dari situ, saya kan lebih menderita daripada orang yang tadi sudah saya tusuk tadi. Mungkin yang saya tusuk tadi kalau nggak meninggal diobati langsung sembuh. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya kebahagiaan untuk kita, supaya kita bahagia gitu. Dikasih firman ini supaya kita bahagia gitu loh, ya. Nah, terus kalau kita baca lagi di Roma 12 ayat 21, ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kejahatan itu, ya, itu kalau dibalas dengan kejahatan, kita pasti tidak akan pernah bisa menang walaupun dunia bilang kita menang. Kenapa? Karena di negara kita ini juga ada undang-undang. Oke lah, kita menang, ya, kita pukulin orang itu. Tapi toh juga kita kalah. Kita akan berhadapan dengan hukum, undang-undang, betul nggak? Iya kan? Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa dahsyat kan? Orang jahat nih, ya kita baik aja. Kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita, itu harus. Tapi kalau kita bisa baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap kita, itu tulus, itu dahsyat, itu luar biasa. Itu bukan orang-orang yang biasa yang bisa melakukan itu. Itu orang-orang yang dipenuhi roh dan firman. Orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya. Nah, rekan-rekanku, khususnya yang di kepolisian, di TNI, ya, saya harap ini jadi berkat buat saudara. Ya, saya datang kemari, ya, sebelum peristiwa ini terjadi, ya, saya sudah datang ke kantor Pak Ferdi Sambo sebelum peristiwa ini terjadi.
Tapi entah bagaimana ajudannya, sesprinya suruh saya tunggu di ruang PAV. Ternyata ruang PAV itu parkiran. Ini Kadipropam tuh kantornya. Di sampingnya itu parkiran. Anak saya bilang udahlah kebaskan debu. Kami jalan. Ya, terus kami ke tempat Hendra Kurniawan juga. Dan juga memang kalau Hendra Kurniawan nggak ada di kantor. Ya nggak lama kemudian heran terjadi seperti ini. Ya makanya kita butuh firman, kita butuh arahan, kita butuh bimbingan dari hamba-hamba Tuhan. Siapa tahu saudara, ya siapa tahu hamba Tuhan itu benar-benar diutus Tuhan menyuarakan suara Tuhan. Iya kan? Iya. Karena pernah terjadi juga satu peristiwa ini. Saya waktu di Surabaya, ya terus di situ ada seorang ibu, saya bilang jangan lakukan itu ibu, jangan lakukan. Saya doakan dia. Dia nangis. Terus kenapa ibu nangis? Saya ini mau bunuh diri pak. Tapi karena bapak bilang jangan lakukan, saya nggak lakukan. Nah terus ibu itu pulang ke Jakarta, dia telepon saya ketemu di Citraland. Ya saya sempat dikasih berkat itu uang. Ya terus ibu itu pulang dan saya penasaran siapa ibu ini. Saya cari tahu terus ketemu alamatnya. Ternyata ibu itu tukang cuci. Dan uang yang dia beri itu adalah gaji dia 1 bulan. Saya kembalikan kepada ibu itu. Namun ibu itu bilang ini nggak ada artinya, nggak ada nilainya dibandingkan nyawa saya. Ya, jadi saudara bisa saja terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah, tetapi kenyataannya memang kami waktu itu ke kantor Ferdy Sambo ditolak ya. Nah, saudara, Alkitab bilang Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Jadi kalau kita punya kasih, iya, kita dikasih senjata, kita dikasih kekuasaan, tapi kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kita nggak akan menggunakan senjata itu dengan sembarangan. Bahkan kita berdoa, kita usahakan semaksimal mungkin peluru itu jangan sampai membahayakan orang lain ya. Ya tentu ada aturan-aturan yang lain ya yang saya nggak perlu masuk ke ranah sana karena saya bukan di bidang itu. Tapi kalau kita melakukan firman ini ya, kita mengasihi orang, berdoa buat orang yang memusuhi kita, lega hati kita, damai hati kita. Nggak ada peristiwa yang terjadi sekarang seperti ini ya, yang peristiwa di di rumah kediaman Pak Ferdy Sambo itu ya. Tidak ada kejadian seperti itu kalau kita punya kasih ya. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi di sini luar biasanya ayat firman itu luar biasanya ya. Dahsyatnya ayat firman itu adalah kalau hukum positif yang ada di negeri ini itu membunuh itu harus ada korban dulu meninggal dunia. Ada yang tusuk ya, ada yang pukul. Tapi kalau hukum Tuhan beda ya. Kita membenci saja, membenci saudara kita sudah masuk membunuh gitu loh. Itu masih membenci saja. Nah, saudara, saya berharap semua ini menjadi pelajaran buat kita, khususnya rekan-rekanku ya, yang di TNI, di Polri, ini menjadi pelajaran buat kita untuk kita tetap memiliki penguasaan diri, ya kan? Karena tadi ayat-ayatnya sudah saya sampaikan, ya, penguasaan diri itu luar biasa sekali ya. Bahkan di bagian yang pertama dikatakan di situ ya, di situ dikatakan ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau orang sabar, ya mampu menguasai dirinya, itu dahsyat sekali, luar biasa sekali. Nah,
Mungkin sidang sebentar lagi akan dimulai ya. Kalau kita lihat mungkin sidang sebentar lagi akan dimulai karena sudah banyak ya mereka yang masuk. Nah, oleh karena itu kita ya rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia ini dipulihkan Tuhan ya, tidak terulang lagi kasus-kasus yang seperti ini ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah yang Kau berikan bagi kami. Aku berdoa buat seluruh rekan-rekan yang ada di TNI, di Polri, juga yang ada di ASN, di PNS, dan juga rekan-rekan yang sudah subscribe. Tuhan jamah, Tuhan berkati, kuasa-Mu bekerja supaya hidup kami lebih hari, lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan ya. Ada kasih, ada penguasaan diri, sabar dalam menghadapi apapun, bijak dalam melakukan apapun. Kami tidak akan melakukan dengan kedagingan kami, tapi oleh Tuhan, oleh pimpinan roh kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.